Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1965. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Inkarnasi yang menakutkan tiba-tiba meletus dari Kaisar Mingjang yang nampak langsung merembes ke dalam kehampaan yang tak berujung, menjulang tinggi di atas sungai panjang takdir, seolah-olah sedang menangkap sesuatu dari takdir yang luas. Namun setelah beberapa saat, Kaisar Mingjang menunjukkan keraguan di matanya. Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun gangguan dari kekuatan takdir? Mungkinkah ini adalah ketidaksengajaan? Kata Kaisar Mingjang. Dia mengerutkan kening dan dia diam-diam merasakan kewaspadaan di hatinya. Karena dengan basis kultivasinya, sebenarnya tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat lolos dari pengintaiannya. Atau apakah orang itu adalah putra keberuntungan? Kaisar Mingjang menggelengkan kepalanya sedikit. Jalan surga itu panjang dan tak terhitung jumlahnya. Bukankah setiap jalan akan ada anak keberuntungan yang lahir di zaman tersebut? Tapi putra keberuntungan hanya memberinya sejumlah besar keberuntungan. Namun di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut keberuntungan itu hanyalah kesempatan bagi yang kuat untuk mengambil alih. Kaisar Mingjang tersenyum ringan. Putra keberuntungan adalah mimpi buruk bagi para jenius muda di generasi yang sama. Akan tetapi bagi raksasa seperti dirinya yang telah berdiri dengan bangga selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah luas alam semesta, mereka hanyalah junior yang memiliki keberuntungan dan itu tidak layak disebutkan sama sekali. Karena orang ini mampu bertahan hidup dari penjara laut mati, dia pasti telah diberkati oleh nasib dari orang yang ada di laut mati. Dengan kekuatan orang itu yang ada di laut mati, masuk akal jika aku tidak bisa ikut campur dan menyimpulkan takdirnya. Kata Kaisar Mingjang. Dia dengan serius menghubungkan semua ini dengan Kaisar Dewa Nisa dan juga Kaisar Agung lainnya di dunia bawah tidak mengetahui asal-usul laut mati. Akan tetapi sebagai orang kuat yang secara pribadi pernah mengalami zaman kuno, dirinya secara alami mengetahui asal-usul dan teror yang ada di laut mati. Dan alasan kenapa orang itu membuat keributan besar di dunia bawah saat itu juga sebenarnya karena perbuatanku yang ada di dalam kegelapan, kata Kaisar Mingjang. Senyuman bangga tiba-tiba muncul di sudut mulut Kaisar Mingjang dan dia menundukkan kepalanya dan tiba-tiba memandang ke arah Gunung Huangquan. Sekarang semuanya sudah siap, saatnya jalankan rencana. Kata Kaisar Mingjang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kaisar Mo Jin. Mulailah rencana terakhir dan kerajaan mayat hidup itu akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu dan juga awasi pihak lain. Pastikan semuanya dilaksanakan sesuai rencana. Kata Kaisar Mingjang. Baik tuan, kata Kaisar Mo Jin. Dia menjawab dengan hormat. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setelah perencanaan ratusan juta tahun, akhirnya momen ini akan tiba. Ledakan. Di mata Kaisar Mo Jin, Kaisar Mingjang mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang di atas sungai besar kematian dan hanya menyisakan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya. Scene berpindah lagi ke kerajaan mayat hidup. Saat ini Qin Chen sudah terpisah dari sungai panjang takdir dan Qin Chen saat ini tiba-tiba terbangun. Konspirasi. Diri Qin Chen merasakan konspirasi yang sangat besar dalam hatinya dan mata Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat suram sehingga matanya hampir berair. Qin Chen, ada apa denganmu? Merasakan napas dingin di tubuh Qin Chen, Molly nampak terkejut dan dia berteriak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dirinya melihat Qin Chen dengan ekspresi yang seperti itu, seolah-olah langit sedang runtuh. Molly, sepertinya kita telah masuk ke dalam jebakan, kata Qin Chen dengan wajah yang buram.
Berdasarkan apa yang dilihatnya saat melihat kembali Sungai Takdir, Qin-Chen telah menyimpulkan bahwa kejatuhannya ke dalam penjara Laut Mati waktu itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan itu tindakan yang disengaja oleh Kaisar Mingjang yang menjaga Sungai Kematian. Apa perangkap, kata Molly. Dia memandang banyak roh mayat hidup yang kuat di sekitarnya dengan bingung. Apakah kamu berbicara tentang jiwa-jiwa mayat hidup ini? Pada titik ini Molly tiba-tiba bersinar dengan sedikit kegilaan dan juga keganasan, dan lalu ledakan. Aura yang menakutkan muncul dari tubuh Molly. Qin-Chen, meskipun roh mayat hidup ini kuat dan mereka tidak terkalahkan, tapi Anda jangan khawatir, selama Anda memberiku perintah maka percaya atau tidak, aku akan bertarung sampai mati demi menghabisi mereka semua, kata Molly. Auranya melonjak-lonjak dengan liar. Seketika para roh mayat hidup yang ada di sana dikejutkan oleh tindakan Molly dan energi kematian keluar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Berhenti, kata Qin-Chen, melihat Molly hendak bertarung. Segera setelah dia muncul, Qin-Chen terkejut dan buru-buru menghentikannya. Jebakan yang aku bicarakan tidak mengacu pada roh-roh mayat hidup ini, kata Qin-Chen. Mendengar itu Molly tercengang. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang, kata Qin-Chen lagi. Melihat mata merah Molly, Qin-Chen terdiam. Dia akhirnya mengerti bahwa untuk Raja Iblis Api Merah, bahkan jika dia membiarkan Molly meninggal sekarang, kurasa dirinya tidak akan ragu sedikit pun. Kalau begitu, jangan jelaskan. Tidak peduli jebakan apa itu, lewati saja, kata Molly. Dia melirik Qin-Chen, berkata dengan bangga. Kamu dan aku sama-sama berasal dari benua Tianwu. Meskipun kamu, Qin-Chen, dan aku, Molly, punya keyakinan berbeda sebelumnya, tapi bagaimanapun juga kita berdua bisa sampai ke posisi kita saat ini. Selain peluang itu juga tergantung kepada ketekunan untuk tidak takut mati. Kapan Anda akan menjadi begitu terlihat lagu seperti ini? Lagi pula kamu bukan orang yang tidak punya latar belakang. Jika kita diplot oleh orang lain, kenapa kita tidak plot balik saja orang itu? Kata Molly. Karena Molly sudah tahu cara-cara Qin-Chen, dia sudah terlalu sering melihat hal semacam ini dan akibatnya semua orang di masa lalu dikirim ke kuburan olehnya. Untuk sesaat Qin-Chen tercengang, dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Molly. Qin-Chen tiba-tiba tertawa, menepuk bahunya dengan keras dan berkata dengan tatapan yang cerah. Molly, aku tidak menyangka kamu akan memiliki pendapat seperti itu padaku. Ya benar, tidak peduli apa rencana orang itu, aku Qin-Chen selama ini tidak takut akan masalah. Jika Anda ingin mengplot melawanku, maka itu juga tergantung kepada seberapa besar nafsu makan orang itu, kata Qin-Chen. Setelah mendengar kata-kata Molly, hati Qin-Chen tiba-tiba menjadi jernih, seolah-olah langit cerah setelah hujan. Qin-Chen lalu menggunakan kepalanya dengan penuh perhatian dan melihat ke sungai panjang kematian di luar kerajaan mayat hidup. Apakah Kaisar Mingjang diam-diam telah mengawasinya? Mata Qin-Chen menunjukkan pemikiran yang mendalam. Dengan kekuatan Kaisar Mingjang, jika masuknya dirinya ke penjara Laut Mati itu adalah rencananya, maka kemungkinan besar apa yang dia lakukan setelah meninggalkan penjara Laut Mati ini. Mungkin Qin-Chen. Nampak dia merenung dan tiba-tiba Qin-Chen melihat kembali ke penjara Laut Mati dan hatinya langsung tergerak. Menghabisi Kaisar Dewa Nisa, sebuah kemungkinan muncul di benak Qin-Chen. Tujuan Kaisar Mingjang adalah menghabisi Kaisar Dewa Nisa. Itu sangatlah mungkin. Ketika dia datang ke dunia bawah dari alam semesta asli, tubuhnya sangat kaya akan aura dunia Yang, dan Kaisar Dewa Nisa adalah orang dari dunia Yang dan memiliki warisan kuno. Dan dia sangatlah normal untuk memahami kebenaran tentang Laut Mati. Lalu tujuan pihak lain untuk mendorongnya ke Laut Mati adalah untuk menggunakan identitasnya sebagai manusia untuk mendapatkan sesuatu dari Kaisar Dewa Nisa. Memikirkan ini Qin-Chen tersenyum. Kemudian Qin-Chen teringat perkataan Putri Yao sebelumnya dan sadar bahwa Kaisar Mingjang sudah menguasai sebagian dari sungai orang mati. Jika dia menguasai roh Xiao Xiao, maka kemungkinan besar dia akan mampu mengendalikan sebagian besar sungai orang mati ini. Dan saat itu maka mendesis. Memikirkan hal ini, Qin-Chen tidak bisa untuk tidak menahan napas.
Sungai orang mati adalah sungai induk dari dunia bawah yang benar-benar dapat mengendalikan dunia bawah. Jika ada seorang kaisar agung yang bisa mengendalikan sungai orang mati, maka dia mungkin akan secara langsung melampaui 4 kaisar agung dan menjadi raja tertinggi di dunia bawah. Dan dia tidak perlu dinobatkan. Perlu dicatat bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa hanya Dewa Hades di zaman kuno yang menguasai sungai orang mati. Dan itu hanyalah rumor. Jika sungai orang mati dikuasai oleh Kaisar Mingjang, maka dia akan menjadi orang terkuat kedua seseorang dunia bawah untuk bisa mengendalikan sungai orang mati, atau pada saat itu mungkin bukan ide yang buruk untuk memasuki ranah Kaisar Dewa. Tidak hanya orang kuat yang bisa mengendalikan sungai orang mati, pastilah Kaisar Dewa yang kuat. Pada saat ini hati Qin Chen terguncang dan dia merasa panik, tetapi dirinya dengan cepat menjadi tenang lagi. Jika tujuan pihak lain adalah untuk mendapatkan Xiao Xiao, tapi mengapa pihak lain masih belum bergerak? Dan jika tebakan Qin Chen benar, Kaisar Mingjang seharusnya mengambil tindakan terhadapnya setelah dirinya keluar dari penjara Laut Mati. Akan tetapi dia tidak melakukan tindakan, atau apakah dia tidak melakukan tindakan karena takut membuat keributan dan diketahui oleh Kaisar Wu Yue dan juga yang lainnya? Akan tetapi jika dipikirkan lagi sekarang, dia juga tidak mengambil tindakan di saat Qin Chen memasuki sungai kematian. Dia selama ini tidak melakukan tindakan, lalu kemana dia pergi? Dan apakah tebakanku salah? Kata Qin Chen, dia mengerutkan kening. Secara dalam-dalam dirinya tahu bahwa yang paling perlu dirinya ketahui sekarang adalah tujuan dari pihak lain. Sekarang musuh tidak tahu apa-apa dan dia sudah jelas dan banyak informasi yang hilang. Pihak lain tidak bisa melakukannya, bahkan tidak mengetahui tujuan dari dirinya. Jadi apa yang akan dia lakukan? Sementara Qin Chen mengerutkan kening sambil berpikir, terlihat Molly di samping gemetar tanpa sadar ketika dia melihat ekspresi Qin Chen. Iblis Qin Chen ini setiap kali dia terlihat seperti itu, dia mungkin sedang berpikir untuk menjadi jahat lagi, kata Molly. Mengatakan ini tanpa sadar, Molly mulai mundur selangkah. Mundurnya Molly itu pun mengambil perhatian Qin Chen dan lalu Qin Chen bertanya, apa alasannya jika orang itu sudah mengetahui dia telah keluar akan tetapi dia masih belum mengambil tindakan, sedangkan harta yang dia inginkan ada pada dirinya? Molly pun menjawab, apakah orang itu tahu bahwa Qin Chen memiliki harta yang dia inginkan? Mendengar itu Qin Chen pun berpikir, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya di Laut Mati, dan lalu di luar Laut Mati, lalu di Laut Bencana Abadi, dan kejadian-kejadian sebelumnya. Qin Chen belum pernah membiarkan Xiao Xiao keluar. Xiao Xiao belum pernah dikeluarkan di hadapan umum. Xiao Xiao dia adalah saudara perempuan dari Kaisar Senior Dewa Nisa. Dia adalah orang yang didatangi oleh Kaisar Dewa Nisa ke dunia bawah. Walaupun Kaisar Dewa Nisa berhasil menyelamatkannya, tetapi dia harus dihabisi. Qin Chen terus berpikir dan akhirnya pada saat ini Qin Chen memahami sepenuhnya dan Qin Chen harus bilang bahwa otak Molly ini juga masih bagus dan dia sebenarnya bisa memberikan beberapa inspirasi padanya. Saat ini Qin Chen mengerti identitas dan asal-usul Xiao Xiao tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Molly dan yang lainnya pun tidak mengetahuinya. Dan hanya Qin Chen sendirilah yang mengetahuinya. Selama ini Qin Chen tidak pernah mengekspos Xiao Xiao di depan umum. Jadi bagaimana Kaisar Mingjang bisa mengetahui bahwa dirinya memiliki Xiao Xiao? Dan sepertinya tujuan Kaisar Mingjang bukanlah Xiao Xiao dan sepertinya itu adalah hal lain. Lalu apa yang direncanakan oleh pihak lain? Qin Chen melihat kerajaan mayat hidup di depannya. Mungkinkah itu sesuatu dari alam kematian dan itu mungkin, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan lalu melihat kura-kura matahari di bawahnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia datang ke kerajaan mayat hidup karena kepemimpinan dari kura-kura matahari. Akan tetapi pihak lain tidak tahu bahwa dia membawa kura-kura matahari. Dengan kata lain itu hanya kebetulan. Kura-kura matahari yang membawanya ke sini hanya kebetulan. Salah, kata Qin Chen lagi. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan rasa dingin. Jelas bukan suatu kebetulan. Pada saat ini Qin Chen mengingat perasaan memata-matai yang dia rasakan ketika Qin Chen memasuki sungai orang mati. Dia tidak masuk secara tidak sengaja, namun kemungkinan besar itu adalah niat awal pihak lain. Ada sesuatu di kerajaan orang mati ini yang menjadi perhatian dari pihak lain dan hal ini pasti ada hubungannya dengan pendahulu Kaisar Dewa Nisa di Laut Mati.
atau bahwa kekuatan senior Kaisar Dewa Nisa telah berdampak pada seseorang di kerajaan orang mati ini. Mungkin itu sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu, tapi tujuan khusus apa yang mungkin terjadi? Pikiran Qin Chen menjadi lebih jernih dan lebih jernih lagi, dan pikirannya terus bermunculan. Apa hubungan antara Kaisar Dewa Nisa senior dan Sungai Orang Mati? Dan tujuan kedatangan Kaisar Dewa Nisa senior ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan adiknya, tapi siapa sangka bahwa Xiao Xiao akan menjadi jiwa dari Sungai Orang Mati, lalu terjadilah perebutan yang mengakibatkan perang, bahkan perang antara kedua belah pihak yang berlangsung sangat lama dan akhirnya perang itu membalikan keadaan. Kaisar Dewa Nisa senior pun meninggoy dan Dewa Neraka Hades terluka. Jadi apakah semua ini ada hubungannya dengan Kaisar Mingjang? Mata Qin Chen menyipit. Jika masalah ini ada hubungannya dengan Kaisar Mingjang, maka Kaisar Mingjang pasti memiliki beberapa trik. Dia adalah seekor buaya tersembunyi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan pasti yang diincar olehnya itu adalah sesuatu di atas posisi 4 Kaisar Agung. Apakah itu Kaisar Dewa? Kata Qin Chen. Dia mau tidak mau melihat ke dalam kerajaan mayat hidup di depannya. Pada saat ini Qin Chen dibawa ke sini oleh kura-kura matahari bahwa ada sesuatu yang baik di kedalaman kerajaan mayat hidup. Qin Chen menjadi sangat penasaran karena hal ini kemungkinan besar adalah alasan sebenarnya. Selain itu, hal ini pasti sangat menakutkan dan jelas di luar imajinasi normal. Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di bibir Qin Chen, dan Qin Chen merasa sangat santai, meskipun beberapa bagian tidak begitu jelas, tapi secara umum seharusnya tidak ada masalah. Tujuan pihak lain pasti adalah yang berada di kerajaan mayat hidup itu, yang bisa membuat Kaisar Mingjang benar-benar lebih unggul dari 4 Kaisar Agung, yang bahkan itu adalah sesuatu atau sebuah kesempatan untuk bisa menerobos ranah Kaisar Dewa dan mengendalikan Sungai Mati. Akan tetapi apakah Kaisar Dewa Nisa waktu itu tidak mengetahuinya? Qin Chen sebenarnya memiliki beberapa keraguan, akan tetapi tidak ada salahnya. Tebakannya pasti tidak salah, karena dalam proses menebak, pikirannya menjadi semakin jelas. Perasaan yang menjadi semakin jelas ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia berada di jalan yang benar. Menarik, ini sangat menarik, kata Qin Chen. Matanya jernih dan dia segera menatap Putri Yao itu. Ayo pergi. Di mata Molly yang terkejut, Qin Chen tiba-tiba bergegas menuju ke arah Putri Yao.